Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tutor Sebaya. Dan selamat datang di video mata kuliah Computational Thinking. Jadi, kami dari Tutor Sebaya ingin membahas mengenai soal-soal UTS kita kemarin. Mungkin aku perkenalan diri dulu ya sebelum menjelaskan. Perkenalkan, nama aku Septian Hadi Nugraha. Aku dari kelas SD 23 dan sekarang aku berada di Departemen Manajemen Sumber Daya Lahan dan aku angkatan 57. Nah, kita mulai aja ya guys untuk mempersingkat waktu. Jadi ini mungkin kalian melihat soalnya mungkin kalian udah familiar kali ya, kayak pernah lihat gitu. Soalnya ini soal UTS kita kemarin. Jadi kita mulai aja. Untuk membuka sebuah berangkas, kombinasi yang terdiri atas 3 bilangan A, B, dan C, masing-masing bidang 0 sampai 7, dengan indeks digunakan dengan urutan langkah berikut. Langkah pertama yaitu indeks diputar searah jarum jam dengan A harus dilewati 1 kali, lalu indeks berhenti di A. Nah, ini kebetulan dikasih contoh nih guys. Jika indeks saat ini berada di posisi 1 dan A-nya 3, berarti perlu 10 pergeseran indeks. Apakah betul? Mari kita buktikan. Jadi indeksnya di posisi 1. Ini maaf ada suara motor. Dan A-nya itu ada di angka 3 ya guys. Nah, kita mulai hitung aja. Dia mintanya searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata benar ya guys contoh yang diberikan. Kemudian langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu dia menyebutkan indeks diputar berlawanan arah jarum jam dengan B harus dilewati 2 kali, lalu indeks berhenti di B. Ini bisa kita highlight-kan atau digaris bawahi ya guys. Maaf ini garisnya agak mencong-mencong soalnya ya pakai laptop ya guys. Ini aku mau ngasih ilustrasi juga yang langkah kedua gitu biar semakin jelas. Kita ngambil indeksnya 1 aja juga biar sama aja gitu ya. B-nya 3. Nah, kita mulai hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi ini ada 22 langkah ya guys. Kalau semisal kita menggunakan indeks 1 dan A3. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu indeks diputar searah jarum jam dengan C harus dilewati 1 kali, lalu indeks berhenti di angka yang lebih besar setelah C. Nah, ini kita bisa garis bawahi searah jarum jam dengan C harus dilewati 1 kali, lalu indeks berhenti di angka yang lebih besar setelah C. Nah, di sini aku nggak mau ngambil indeksnya sama aja juga ya guys. 1 dan C-nya 3. Nah, ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita berhenti di 4, yaitu yang lebih besar dari C tadi, yaitu 3. Nah, yuk kita ke soal. Nah, soalnya itu tentukan banyaknya pergeseran indeks terkecil untuk membuka berangkas jika kombinasi yang digunakan adalah 4, 7, dan 5. Dan indeks saat ini berada di posisi 5. Oke. Nah, begini ya guys caranya. Nah, di langkah pertama tadi, dia bilangnya kalau indeks diputar searah jarum jam dengan A harus dilewati 1 kali, lalu indeks berhenti di A. Nah, di sini di soal, kita punya indeksnya di posisi 5. Dan A-nya di posisi 4 ya guys. Nah, kita bisa hitung langsung.
dari indeks ya guys, ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi A-nya tadi udah kita lewatin sekali. Dan kita mengantongi 15 langkah pergeseran. Kemudian langkah yang kedua disebutkan tadi bahwasannya indeks diputar berlawanan arah jarum jam dengan B harus dilewati 2 kali, lalu indeks berhenti di B. Nah, dengan itu kita tadi udah indeksnya berarti pindah ke 4 ya guys, karena tadi udah bergeser. Kemudian B-nya 7. Nah, kita mulai hitung aja, dan soalnya dia berlawanan arus jam, jadi kita hitungin ke belakang. Ingat dari indeks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, pas banget nih. Tepat di B kita berhentinya. 21. Kita mengantongi 21. Nah, kemudian langkah yang ketiga tadi disebutin bahwasannya dia harus searah jarum jam dengan C harus dilewati 1 kali, lalu indeks berhenti di angka yang lebih besar setelah C. Nah, jadi begini guys. Nah, tadi indeksnya bergeser ke arah 7 ya guys. Oh, ini fokus dulu. Fokus dulu. Nah, indeksnya tadi udah bergeser ke arah 7. Dan di sini ditentuin bahwasannya C-nya tadi 2. C-nya 2. Nah, oke. Nah, kita hitung aja kali ya. Langsung searah jarum jam. Dari indeks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita berhenti di 3 karena persyaratannya tadi harus lebih besar daripada C. Jadi kita mengantongi 12 langkah. Jadi dari pergeseran tadi kita jumlahin aja tuh guys, yang A, yang B, sama yang C. Jadi 15 ditambah 21 ditambah 12 hasilnya 48. Dan inilah jawabannya. Kemudian soal selanjutnya, soal yang roket, mungkin kalian ingat. Nah, kita baca aja. Roket telah diluncurkan untuk menuju planet merah. Navigasikanlah roket tersebut untuk mencapai tujuannya dengan memberikan instruksi. Maaf, motor lewat. Instruksi yang dapat diberikan adalah perubahan arah dan gerakan maju. Sayangnya, karena ada gangguan pada sistem navigasi roket, roket hanya dapat berubah arah menghadap ke kanan. Dengan demikian, kamu hanya memiliki 2 jenis instruksi, yakni R untuk mengubah arah roket ke kanan. Ini kita bisa garis bawahi. R untuk mengubah arah roket ke kanan. Dan F untuk maju ya guys. Nah, suatu perintah diikuti suatu bilangan, yaitu 1 sampai dengan 3. Untuk menunjukkan berapa kali perintah itu diulang, roket harus tetap di dalam peta dan tidak boleh menabrak objek selain planet merah. Nah, di sini ada ilustrasinya, guys. Nah, di sini misalnya R1. Dari posisi awal seperti ini, dia R1 berarti dia muter begini. Kalau R2 berarti dia muter lagi ke kanan sekali lagi. Jadinya dia ngadep ke bawah. Nah, kalau F1 dia maju, F2 maju 2 langkah gitu aja ya guys. Kemudian, nah kalau soal seperti ini ya guys, kalau aku caranya itu menggunakan analisis dari optionnya gitu. Kebetulan ini ada option gitu kan, untuk mempercepat pekerjaan kita juga gitu kan, apalagi kita UTS pakai waktu gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai dari A.
Di A, dia bilang bahwasannya maju 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, kemudian ini kita coba. Nah, kemudian R1. R1 berarti dia mutar tuh. Mutar ke kanan satu kali. Nah, jadinya dia ngadep sini, guys. Nah, terus F2 berarti dia maju 2 kali. 1, 2. Nah, terus dia disuruh mutar 3 kali gitu roketnya. 1 ke bawah, 2 ngadep kiri, sama ke atas. 3 kali ya, guys. Nah, udah kita cari R3. Nah, kemudian F1, guys. F1 itu maju 1 langkah. Jadi ke sini. Kemudian R1 ngadep ke kanan. Lalu F2. Nah, pas banget nih sampai dia ke planet merah. Jadi jawabannya kebetulan ada di A nih, guys. Aku hapusin dulu ya, guys. Ini coret-coretnya biar bersih gitu. Nah, kemudian yang B. Yang B, dia bilang R1. Roketnya R1. Berarti dia menghadap ke kanan. Kemudian F2. Berarti F2 dia maju 2 langkah gitu ya, guys. Kemudian R3 katanya. Berarti R3 dia mutar 3 kali. 1, 2, 3. Ngadep ke atas. Terus F4. Maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian selanjutnya R1. R1 mutar ke kanan 1 kali. Kemudian maju lagi 2 kali. Nah, ini benar juga, guys. Jadi, jawabannya kebetulan di soal ini ada 2 ya, guys ya. Nah, aku juga agak bingung ya, guys, mau sharing juga. Aku antara mau milih A atau B kemarin pas UTS. Dan ya mungkin nanti kita bisa diskusikan kepada dosen juga. Kemudian yang C, siapa tahu isinya 3 gitu kan ya. Kita cobain aja yang C. Nah, yang C, itu dia suruh F3. 1, 2, 3. Kemudian R1 belok ke kanan. Kemudian F3. Nah, ini udah jelas nomor meteor ya, guys ya. Meteor atau apalah ini. Bintang kejora atau apa gitu. Nah, jadi yang C udah pasti salah. Kemudian yang D itu F3, disuruh F3, 1, 2, 3. Kemudian R1 belok ke kanan. Kemudian F2. Kemudian R2, 1, 2 ke kiri. Nah, balik lagi nih kayaknya. Nah, terus F1 maju. R1 berarti dia ke atas. Nah, terus dia disuruh lagi maju tuh. Nah, jadi dia numbur dong. Pasti meteor. Pasti roketnya bakalan hancur. Jadi yang C sama D udah jelas salah. Nah, jawabannya kebetulan ada 2 ya, guys. A dan B. Oke, segitu aja penjelasan tentang UTS kita kemarin. Maaf, cuman 2 soal doang. Dan semua perkataan yang benar berasal dari Allah, hal-hal yang benar berasal dari Allah, dan semua yang salah berasal dari aku. Mohon maaf banget dengan segala kekurangannya. Mohon maaf banget jika ya kurang paham. Buat teman-teman yang mau ngasih saran atau bertanya lebih lanjut, boleh nih ini tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar semakin membagi ilmu-ilmunya kepada teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.